Datang emaknya corona, namanya Omikron. Tuh emaknya tuh Omikron. Omikron. Emaknya nyampe nih. Emaknya nyampe hilang udah, besok habis udah. Habis emaknya hilang, bapaknya nyampe. Engkau nggak nyampe, kagak habis Covid. Ini maulid, riwayat sejarahnya udah ada semua, kemuliaan akhlaknya udah ada, kita baca di rawi. Siapa yang baca tadi? Nih tim hadroh, anak-anak hadroh. Jangan macem-macem hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban hadir Rasulullah. Tala'al badru alaina, hadir Rasulullah. Yang megang bass dia tabu kencang buat ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Itu anak hadroh. Ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya? I'lanun nikah fil masjid wadribuhu bidufuk. Umumkan nikah di dalam masjid, silakan nikah dalam masjid. Wadribuhu bidufuk, tabuhlah yang namanya kendang. Ada hadisnya. Ada sahabat lagi main hadroh, ngibur Rasulullah. Tola'al badru, Rasulullah senyum. Jadi nggak ada bid'ah-bid'ahan. Ini hadroh dibaca sejarahnya ada, Bu. Makanya ngaji. Bener, Bu? Kita main hadroh ada dalilnya semuanya, menyambut Rasulullah hadir. Bukan musik sembarangan musik, bener Bu? Itulah seni dalam Islam ada. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya hidup nggak kaku. Adzan di Masjid Al-Izza nih kalau kagak ada lagunya kaku, Bang. Kenceng doang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaget orang. Nah, kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, enak. Baca Quran pakai seni, tadi qori, seni tilawah, enak didengarnya. Lagunya Bayati, Nahawan, Soba, Jiharka, didengerin indah terasa. Baca sholawat pakai seni hadroh, anak muda hadroh. Marhaban ya marhaban. Tuh, anak-anak kecil tuh bocah di atas rombongannya tuh rombongan bodreksin. Dia pakai marawis, dia kendang kecilnya banyak kalau marawis. Bring brok brok bring brok bring brok brok bring brok. Tuh bring artinya bring brok bring artinya pergi, brok duduk. Bring brok je pergi je duduk, bring brok je pergi je duduk. Tuh emak-emak ketimpring dia rebana. Tuh latihan. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur. Tuh itu bassnya bunyi begitu. Enak. Kalau baca sholawat kencang doang kagak ada lagunya kurang enak. Salatullah, salamullah, Toha, Rasulillah, kurang enak. Adzan pakai lagu kan enak kalau adzan ada seninya. Jangan salah lagu anak muda, baru preman insaf baru adzan maghrib kencang banget pakai lagu dangdut. Ini salah lagu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dua salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar lah. GPA tuh bocah salah lagu. Nih. Enak, Islam nggak kaku. Islam ngajarin seni, Islam ngajarin yang namanya iman, akidah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Maka dibaca riwayat sejarah tuh. Maka Bapak, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener Bu? Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu biar gampang diapal. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam rawinya kemuliaan akhlak Rasulullah dibaca di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu.
Apa kata beliau? Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Beliau Rasulullah orangnya sangat tawadu. Ini bicara kemuliaan. Rasulullah orangnya pemalu kok, malu bener dah. Pernah bang satu hari Rasulullah naik ke atas mimbar, ke atas Ka'bah. Ngapain ke atas Ka'bah? Dandanin Ka'bah lagi rusak. Angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya. Kelihatan oleh orang dari bawah, betisnya kelihatan. Rasulullah turun dari Ka'bah, malu, mukanya pucat. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu bang. Kok tibang betis doang kelihatan malu? Tibang betis kelihatan malu. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Udah ada nenek pikirannya di mana tahu? Naik motor Mio pakai celana wahai, la ilaha illallah. Gua kencang gua cekaput kepek. Kirain kenal pot racing, gak taunya kulit ketiup angin, ajong bata. Nih, perempuan pakai baju, pakai kaos, baju adenya aja pakai. Umur 25 tahun pakai kaos adenya yang 5 tahun. Udah ketat macet tuh kaos, ke atas kagak, ke bawah kagak. Mending busana cakep, ya ilah Allah po. Ketek pada ngablang. Bagaimana laki-laki kagak mau nggodain yang begitu? Tolong hargain kami orang laki, ibu-ibu, pakai pakaian yang bener. Kita kagak liatin di depan kita kagak liatin barang bagus. Makanya empok kudu pakai jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu. Yang di kepala ibu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, pakai gamis yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus bang, cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Ini biar paham. Makanya kita kudu ngaji begitu. Nabi orang yang maluan banget bu. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong Nabi mah kok, enggak sombong dah. Mana buktinya? Nabi pangkatnya tinggi bang, 124.000 Nabi, lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkat Rasulullah lebih tinggi dari 313 Rasul. Nabi Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah. Tapi Nabi dosanya udah nggak ada, dosanya udah dihapus, ya nggak dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah nggak pernah sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru timbang jadi bini RT udah belagu banget. Bukan RT sini, bukan maaf lurah, bukan RT sini, RT sono di Perancis. Ya Allah, kita baru kaya di kita jadi sok belagu, mentang-mentang kaya jalan nggak pakai nginjak tanah, kuntilanak kali. Nih Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, nggak pernah marah. Pernah satu hari bu, Nabi lagi mau jalan ke masjid, kan ada ceritanya, diludahin dari atas rumah. Nabi sampai ngiat-ngiat senyum, ya Allah ada yang ngeludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi bang Nabi mau ke masjid, diludahin lagi, lewat lagi, diludahin lagi, masih tetap senyum. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ngeludahin. Nabi sampai tengok-tengok di pinggiran gang masjid. Ada sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih dari tadi tengok-tengok saja? Saya lewat sini biasanya udah ada langganan, kok sekarang nggak ada langganan saya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan yang ludahin itu. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, COVID kali. Langsung buru-buru pulang Nabi po. Ngapain pulang? Ngambil makanan, nengokin langsung orang yang sakit, yang ludahin. Sampai di depan pintu yang sakit tuh rumahnya bu, yang lagi sakit di atas balai, lagi kurung, lagi ngerintih aja dia lagi di dalam selimut. Habis vaksin kali. Vaksin yang murah, yang buat rakyat. Ntar kena undang-undang nih ya, udah ditulis undang-undang corona, ntar ngomongin vaksin kena undang-undang nih.
Oke guys. Bu, ngugut dia. Nabi beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kata langganan bu. Langsung Rasulullah masuk. Yang sakit bangun, ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit satu pun belum ada yang jenguk, karena memang covid nggak boleh dijenguk. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Ibu, bu, tuh Nabi enggak pernah marah dikatain. Lagi jalan-jalan berdua bu, Nabi lagi weekend sama Siti Aisyah lagi di jalan, ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beri salamnya lain. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain ibu. Asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus, marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin tiga, banyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga tuh. Nggak marah. Nabi bu dikatain, diludahin, nggak marah. Masih mending. Lagi ceramah Rasulullah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta. Nabi lagi ceramah kok dilemparin tai onta. Disambit, bukan disambut, dibagelin, ditakolin, berdarah jidatnya Rasulullah yang mulia. Giginya sampai sempal. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang bang, bayangin malaikat Jibril marah kok. Nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, dibagelin, buat tibanin? Jangan Jibril, jangan, sabar. Saya dakwah jangka panjang kok. Kalau ini yang saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin dah anaknya. Siapa tahu anaknya nanti beriman. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi udah bagaimana aslinya? Oh, pasti kafir lagi tuh anaknya. Kalau anaknya masih kafir juga, saya tungguin nanti cucunya. Sabar luar biasa. Apa kata Rasul? Saya mau doain aja yang nimpukin saya. Didoain. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nyambitin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Nabi luar biasa. Kalau model saya tilek digituin, lain urusan kok. Umpama nih. Oke guys, ini umpama nih, ada kamera nih. Umpama nih ya. Jangan dipotong nih video, ntar jadi viral lagi nih. Umpama nih. Tile lagi ceramah, Tile lagi ceramah, ditakolin bang, dibagelin, berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril. Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin sampai anak cucunya, saya kata gitu. Itu umpama. Ilok datang malaikat Jibril. Nih, masya Allah. Makanya kita bu, kemuliaan akhlak Nabi udah ada semua, apalagi kemuliaannya. Baca lagi di Rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasulullah demen sama fakir miskin, cinta dengan fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya jangan macem-macem kita sama orang miskin. Kenapa orang miskin itu bu? Orang yang dicintain sama Nabi.
Makanya Nabi sampai doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Itu doa Nabi. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah abang baca doa begitu bang? Hah, kagak. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kagak. Kata gue kagak. Kita kagak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Ya Allah, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan. Itu miskin lengket banget sama kita. Pengen maksa kaya, akhirnya miara tuyul. Bininya suruh jagain lilin. Gua lah bininya jagain lilin. Dia pergi malam-malam kok. Gua lah ada tembok jakosen. Kalau temboknya udah diaci, lah baru dikamprot doang. Kosen. Akhirnya duit kagak dapet, bakrak iya tuh pantat. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin bang. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik. Giliran orang kaya yang undang tuh buru-buru. Biasanya begitu, ada orang kaya mati mimpin tahlil tuh ustaz gak kelar-kelar sampai 1000. La ilaha 1000 dibaca. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Nih, jangan sampai kita masya Allah demen Nabi sama orang miskin. Apalagi sekarang 2 tahun bu, kita gara-gara pandemi tingkat kemiskinan naik bener. Yang kerja pada di PHK, yang dagang pada diusir-usirin. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul sekarang nih ya. Alhamdulillah bersyukur. Corona udah nggak ada. Datang emaknya corona namanya Omikron. Tuh emaknya tuh Omikron. Omikron. Emaknya nyampe nih. Emaknya nyampe hilang udah besok habis udah. Habis emaknya hilang bapaknya nyampe. Engkau nggak nyampe kagak habis Covid. Gara-gara 2 tahun kita nggak kemana-mana. Nggak boleh kumpul-kumpul. Yang dagang pada diusir-usirin, bener bang? Tingkat kemiskinan jatuh, ekonomi ambruk, orang banyak jadi susah, ngarepin bansos. RT dari cari-cari bansos RT mah kagak tahu-tahu. Kita disuruh 3M, jangan lupa ibu bapak 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita disuruh 3M, dia korupsi bansos 17M, enak banget kita. Siapa yang wagak enak, rakyat lagi susah, bansos diembat, sial diangkalan. Bukan nyalain RT RW lurah, kagak. Di atas yang kagak bener bu. Ini rakyat lagi susah, lagi miskin, pikirannya di mana? Hati tega banget, pakai bansos diembat juga. Rakyat lagi panik, berita tiap hari siang malam di TV, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, yang kena sekian, positif sekian. Nenek ketakutan. Di kampung nenek, ya gue pilek kena nih. Rakyat lagi susah, udah panik, beritanya ditakut-takutin terus, tiap hari itu berita siang malam gue berhenti, ditambah slogannya bikin nakutin. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Waduh, emang kagak ada bahasa lain, bener bu? Indonesia penuh bahasa yang sopan, itu kan bahasa nakut-nakutin. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Waduh, tergantung masker dong mati. Ada bahasa yang enakan, bukan kita nggak ngelarang, bukan kita nggak seneng, silakan. Imbauan ada, cuman pakai bahasa yang enakan. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan begitu, lebih enak dibacanya, didengarnya. Ini kita kritisi, kritik artinya sayang. Rakyat lagi susah, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Waduh, nakut-nakutin, ini slogan. Ayo vaksin, begitu juga cukup, bener bu? Enak didengarnya. Kalau dikritik, ya enggak, jangan marah. Jadi pimpinan dikritik marah, berarti sayang. Ini kan sekarang yang ngeritik dianggap musuh. Ngeritik tuh pemerintah, dia musuh kita, radikal, tangkap. Wah, memang kita capung main tangkap aja. Gak ada aturannya main nangkep. Negara demokrasi, kita kapan dewasa, kapan berdemokrasi kalau orang kritik dimarah-marahin dianggap musuh. Makanya kita kepengen ayo ada perubahan, amin. Iya, Idul Adha nggak boleh, masih tutup. Idul Fitri masih tutup, bener bu?
Giliran tahun baru sama Natal bebas, kagak ada PPKM. Bener Bu, besok mau masuk berpuasa nih, bikin lagi dia, perpanjang lagi. Nggak boleh lagi. Ini yang datang COVID, corona, virus, apa iblis sih yang nyampe? Tahu aja giliran mau Ramadan, kita kumpul-kumpul lebaran, panjang lagi PPKM, panjang lagi PPKM. Kita kritik, bukan kita marah, enggak, bukan kita benci, enggak, kita kritisi. Bener Bu? Iya, inilah omongan jeritan hati rakyat, dengerin. Kita udah capek, udah paling nurut rakyat, pakai masker, pakai masker. Pakai masker ada aturannya, mau keluar rumah pakai masker. Kita ngeritik begini berarti sayang, cinta. Bener Bang, kita sayang sama negeri kita. Masyarakat paling nurut kok, suruh pakai masker kita pakai masker. Pakai masker ada aturannya ke pasar. Kenapa kita ke pasar pakai masker naik motor? Karena di pasar ketemu sama orang yang nggak jelas. Kita pakai masker, jangan satu Bu ya, double Bu. Mana habis makan jengkol pas sikat gigi pakai masker. Kencang baca kabut ke pasar, pulang ngap-ngapan, mati dah. Tetangga nengokin, itu dia mati kena kopi dia, bukan ngirup napasnya sendiri, saya kata gitu aja. Agak pakai masker di razia, denda bayar 2,5, disuruh nyanyi nyapuin jalanan, masukin kurung batang, lo Jakarta dimasukin kurung batang. Makanya ya Allah, rakyat udah paling nurut. Artinya apa? Udahlah, jangan dibuat bisnis, bener Bang? Iya, rakyat udah susah. Ayo kita bangun bersama-sama. Nih kita kumpul begini, masya Allah, alhamdulillah. Udah jangan ditambahin level-level lagi, bener? Bilang aja kagak ada, udah. Di Jakarta, alhamdulillah Bang. Saya ngobrol lama, sering ketemu diskusi dengan Pak Anies. Saya sih ngobrol, alhamdulillah Ustadz Tile, Jakarta udah 90% lebih vaksinasi, udah hampir 100 semua vaksinasi. Alhamdulillah Jakarta boleh ngaji, buka majelis taklim. Penanganan COVID yang terbaik adalah DKI se-Indonesia. Itu luar biasa Pak Anies. Makanya Pak Anies dibully terus, dikatain, dihina, dinyinyirin. Tahu sendiri di netizen tuh, di medsos kok. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong Anies Baswedan. Pret. Kalau ngeritik biar jelas dong, ada faktanya, jangan fiktif terus. Makanya ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden. Saya mau udah pilih aja besok udah dia 2024. Iya, udah gak ada lagi pimpinan, udah gak ada lagi calon. Belain Anies, belain Islam, saya kata gitu aja. Di mana-mana saya kampanye mulu, ada yang nyinyir. Sotilek kampanyein Pak Anies mulu. Gue bukan kampanyein, gue promoin, gue iklanin. Kalau kampanye itu udah dua pasangan, baru namanya jurkam. Saya kata gitu aja. Pada ketakutan semua. Orang banget sekarang, alhamdulillah. Saya ketemu sering diskusi sama beliau. Insya Allah dah, mudah-mudahan. Tinggal nyari wakilnya dah. Kira-kira yang bagus siapa? Tile. Oh yang bener kok. Masa saya? Iya. Masa Tile, Anies Tile gitu. Udah disingkat Antil. Ya. Ya Allah. Jurkamnya kesian kalau kampanye. Ayo pilih Antil, pilih Antil. Lah antil-antilan. Insya Allah. Ini ayo kita kepengen semuanya bangun. Udah nggak usah pakai level-levelin lagi. Kalau nggak ada. Bilang begitu, bener Bu? Iya, kesian rakyat udah capek. Kita 2 tahun 3 tahun ekonomi terpuruk. Masjid ditutup, mall boleh buka, kan nggak adil namanya. Masih ditutup Bang. Di ek-ekin sembahyang, silang-silang. La ilaha illallah. Kalau kita yakin Bang, jaga jarak. Oke, jaga jarak. Jaga jarak dengan siapa? Tanya lagi. Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Kalau orang sudah masuk masjid semua, ada hadisnya. Kita sholat Jumat Pak, sholat Jumat nih dari rumah udah kita mandi, udah pakai wangi-wangian, bersih, udah wudhu, masuk ke masjid. Rasulullah bilang, siapa orang yang sudah masuk ke masjid, jangankan setan, jangankan virus, setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang udah di dalam masjid. Kenapa masih mesti diek-ekin sembahyang? Jaga jarak, mencar-mencar. Giliran selfie pada dempet. Ustadz selfie ya, Ustadz selfie ya. Sembahyang pakai jaga jarak, selfie pada dempet-dempetan. Udah gak nyambung. Kan pakai prokes mall Pak Ustadz. Mall pakai prokes. Oke, masjid bisa pakai prokes? Bisa. Kalau bicara prokes bisa, masjid pakai prokes. Bener saya tes ke mall Pak. Saya pakai masker, dites, ya enggak, suhu kita, badan kita dites pakai termogan apa-apaan tuh. Tes, alhamdulillah aman, bisa masuk, bisa belanja. Masjid juga bisa begitu. Jangan ditutup.
Pengurus masjid banyak, remaja masjid banyak, atur sholat Idul Adha. Oke, siap. Ayo bapak-bapak pakai masker ke masjid, yuk. Ya tembak suhunya, masuk aman, sholat. Insya Allah. Jangan semuanya Islam didiskriminasikan terus, ya enggak, yang ngerugiin Islam terus. Makanya kita kudu tahu, Bang. Artinya apa? Enggak semata-mata itu, ada tujuan lain untuk menghancurkan Islam. Saya mah bukan curiga, ada indikasi ke situ. Makanya mudah-mudahan nih, ayo kita bersatu semua kompak, amin. Umat Islam jangan diacak-acak, jangan diobok-obok. Wahai kau para penguasa, wahai kau para pimpinan kita di atas, ayo sadar, ayo jadi rakyat sebentar, jadi rakyat sebentar. Bagaimana rasakan yang gak jadi rakyat? Kita kepengen hati rakyat ini didengerin, ya Bu. Kita pengen aman lagi, udah semuanya. Negara-negara lain udah pada bisa kok, ya Bu. Ya Bang, negara lain pada bisa, udah pada main bola, bisa kumpul-kumpul main bola, penonton semua bisa. Insya Allah di luar negeri udah pada bisa semua. Insya Allah kita nih bisa. Ayo sama-sama, jangan dibuat ajang bisnis. Vaksinasi jangan dibuat ajang bisnis, bener Bu? Iya, semuanya itu harus kita utamakan kepentingan rakyat. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Simbol kebersamaan kita itu nggak lain apa? Masjid. Ini Masjid Al-Izzah, simbol demokrasi kita di sini. Di Masjid Al-Izzah ada aturan. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Bener? Itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh. RW masuk masjid copot sepatu. Lurah masuk masjid buka sepatu. Maafin lurah. RT, lurah, camat masuk masjid lah buka sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Presiden masuk masjid lah buka sepatu. Pinter anak-anak. Kalau sudah masuk ke masjid semua jangan usil. Apalagi kita tinggal di komplek, semua kita majemuk Bu. Beda suku, beda bahasa. Kita masuk masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana ke antepin, Bang. Lu datang dari mana, Bang? Gue dari Kidul, ngadep Mulon. Dia dari mana teman kita? Dari Wetan, ngadep Mulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Mulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat mau masjid. Maka kita pengen kebersamaan itu kumpul, tumbuh dari masjid. Jangan bicara soal suku di masjid, Bang. Warna kulit begini jangan kita omongin. Ini warna kulit begini emang kita mesen, kita nggak order. Jangan ribut soal masalah kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen kok. Kita pengen semua kebersamaan. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita, bener? Bener Bu? Betawi nggak boleh ribut sama Jawa. Jangan ribut biar akur. Kalau Betawi ribut sama Jawa, siapa yang kontrak? Kosong kontrakan. Betawi kagak boleh ribut sama orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban ribet kita sama siapa? Nambel ban. Kalau bukan sama silai. Ayo kita semua kebersamaan lewat masjid. Kita pengen hidup kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Nih tangan kanan sama tangan kiri beda tapi akur. Hidup jangan kayak dua kuping. Nih kuping kanan kiri nggak akur, Bang. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Tapi lihat tangan kanan dengan tangan kiri beda tapi kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Gak ada Bang. Yang cakep kerjaannya tangan kanan, salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit, nerima gaji, tangan kanan. Yang kiri gak iri. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Nyarin gue mah bagian kobelisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan nggak sombong. Apa kata kanan? Kiri sabar.
Sabar, sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu kiri. Hidup begitu bang, saling tolong menolong. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga lagi ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa nih itu dia, keburu mati orang. Nih Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Lewat masjid kita sudah diajarkan. Insya Allah bang, kebersamaan itu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apalagi kita di komplek yang semua kita yang kondisinya sangat majemuk. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita. Lewat maulid, ayo akhlak kepada Allah perbaikin. Dengan kita ibadah, masjid kita udah cakep, 2 tahun lebih kita alhamdulillah udah rapih, masjid keren. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di Masjid Al-Izzah. Saya yakin, apalagi sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Wow, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya. Masih dikunci. Ayo kita biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikatain apa-apa. Jangan usil mulut, antepin orang baru belajar. Jangan pakai diusilin. Tumben bang lu ke masjid, besok aja kabur. Orang baru sholat, baru belajar, antepin. Lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Rasul dakwah enggak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Insya Allah kita perbaiki ibadah kepada Allah. Kelar maulid semakin meningkat. Alhamdulillah. Malam ini sudah masuk tanggal 1 Rajab. Malam ini sudah masuk tanggal 1 Rajab. Ayo ajaran, anjuran para ulama-ulama kita, anjuran dari Rasulullah, kita perbanyak puasa sunnah. Insya Allah besok pagi bagi ada yang waktu kita melaksanakan sunnah, puasa sunnah di bulan Rajab. Ada dalilnya, ada hadisnya, semua lengkap ibu. Makanya kita bersyukur Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, dikasih kesempatan sampai berjumpa dengan Ramadan. Kita semua melebur dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Rajab adalah bulannya Allah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 3 bulan kita siapkan diri untuk mendapatkan yang namanya Idul Fitri dari 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu minta ampun. Bacanya apa Ustaz? Macam-macam bacaan istighfar. Ada istighfar yang biasa kita baca selesai sholat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubat wal maghfirah. Itu ada bacaan lagi istighfar yang lain Ustaz? Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepanjangan Ustaz, saya nggak hafal. Ya udah istighfar ada yang lain Pak Ustaz. Ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih kepanjangan Ustaz, saya nggak hafal, saya kan baru belajar ini. Ya udah istighfar yang biasa kita baca, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih kepanjangan, ada yang pendekan lagi Ustaz? Ada, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Nah, banyakin istighfar, istighfar melebur dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Dan kita mudah-mudahan ini bulan Rajab
senantiasa awal dari titik kita untuk melaksanakan taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah perbaiki, akhlak kepada sesama perbaiki. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Beda boleh, marahan jangan. Ayo kedepankan Islamnya, jangan kita kedepankan tentang yang lainnya. Insya Allah kalau kita kedepankan Islamnya, jaga persaudaraan, duduk bareng, cari titik persamaan, jangan cari titik perbedaan. Insya Allah berkah luar biasa. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, berakhlak kepada alam. Akhlak kepada alam artinya apa? Ayo musim penghujan udah datang, banyak ya enggak kegiatan-kegiatan kita Bapak RT, Bapak RW. Ayo kita kondisikan lingkungan kita kerja bakti gotong royong rame-rame. Kenapa? Agar jangan sampai bencana ada ketika datang hujan besar, banjir di mana-mana lantaran banjir air yang disalahin. Ayo kita sama-sama, karena alam kita sudah banyak yang bersahabat dengan kita. Gunung kok udah pada batuk, Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru kemarin belum lama muntah kok. Makanya gunung pada demo. Kalau gunung demo ribet, yang ngademin siapa? Kalau kita demo polisi yang nanganin. Lah kalau gunung demo siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan udah nggak bisa. Mbah Marijan udah tewas, udah ketemu sama Mbah Surip dalam kubur. Atau Mbah Surip tenang aja, Mbah Marijan aman, tak gendong begitu. Makanya di sono udah aman dia. Makanya ibu jangan sampai kudu kita jagain, ya enggak, air banjir di mana-mana. Air kan makhluk, tergantung sang kholik. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Ya Allah. Angin muter yang kencang, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan, ada beliungnya. Ini yang bahaya. Makanya yuk mulai saat ini logikanya kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletusnya nggak kencang-kencang, dor segitu doang. Kalau kita baik-baik sama yang bikin angin, angin datangnya seperlunya, nggak kencang-kencang buat kita. Kalau kita baik-baik sama yang bikin air, air pun datangnya seperlunya juga buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terjaga dari musibah. Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan Masjid Al-Izzah terus mengurusnya DKM Istiqomah, terus untuk menyiarkan dakwah. Kita kompak bersatu. Insya Allah apapun kerjaan, kalau kita rame-ramein jadi enteng. Bener Bu? Kerjaan apapun kalau rame-rame kita kerjain jadi enteng. Lidi kenal lidih, lidi kenal Bu? Lidih biar gede banget bang, kalau sendirian laler nggak mati. Lidih biar gede banget, kalau sendirian laler nggak mati. Tapi kalau ada lidih kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor. Kita pengen kebersamaan. Malam ini kita buktiin kebersamaan itu. Siapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini karena ada bapak ibu yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Walaupun saya ceramah 3 jam kok di sini sampai subuh saya ceramah. Cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot itu Ustadz udah lama begitu. PA saya ngomong sendiri. Hidup enak adanya orang lain. Kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Amin ya robbal alamin. Terapkan sholat berjamaah, aplikasikan berjamaah dalam bermasyarakat. Amin ya robbal alamin. Dah udah jam 12 kurang, udah lewat ini. Ya udah ganti tanggal berarti. Ya ini hitung-hitungan udah ganti hari ganti tanggal ini Bu. Ya berarti ceramah terpanjang ini. Saya ceramah dari hari Selasa sampai hari Rebo. Dah. Dah, ini aja dah ya, kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum saya tutup, saya nggak sendiri datang kemari, bersama rombongan ada tim dari tim Madu Bang Tile. Saya bawa produk namanya Bu Madu Bang Tile. Madu asli murni dari Sumatera. Itu ada standnya di depan stand. Silakan bagi yang punya duit beli. Bu, kenapa saya jualan? Karena saya lagi ada hajat. Di depan rumah saya ada lahan 3000 meter. Saya sedang proses terus pembebasan buat pondok pesantren.
Saya di mana-mana nggak mau gitu nanggokin mintain duit ke jamaah, tapi saya pengen ada timbal balik. Saya jualan, ibu beli 1 botol sama saja sudah menyumbang sebagian harta ibu untuk pembelian lahan yang sedang saya bebaskan buat pondok pesantren. Ada di depan, ada yang harganya 60.000, ada yang harga 120.000, ada yang harga 25.000, ada semua di depan di sana jagain. Ayah Haji Roma Irama, beliau sudah langganan setiap bulan minta 30 liter madu, mereknya madu Bang Tile. Beliau minum itu Bu, sehat terus, udah 75 tahun. Beliau umurnya masih kuat manggul-manggul gitar. Wah, tuh gitar yang ujungnya nggak ada tuh Bu, tuh. Kalau itu beratnya 10 kilo Bang, berat. Saya timbang 10 kilo lebih, masih kuat dipanggul-panggul. Makanya beliau begitu mulu nyanyinya, karena memang nyari ujung gitarnya nggak ada. Kemana ujung gitar gue ini? Dah, beliau sehat, alhamdulillah. Testimoninya ada, ya silakan dikepoin di Instagramnya ada, Instagram Madu Bang Tile, di Facebook juga ada Madu Bang Tile. Di situ ada semua testimoni, termasuk Pak Gubernur DKI Jakarta sudah minum, ya Pak Anies Rashid Baswedan, madu Bang Tile konsumsi beliau luar biasa dah. Mantap dah beliau. Dah mudah-mudahan ya yang punya duit beli, yang kagak punya duit ya minjem sama temennya, silakan boleh. Dah ya ini dah boya dah doain ya dah doain biar lancar semuanya ya, niat dan hajat saya untuk membebaskan lahan tersebut. Kita baca Fatihah, minta Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Mudah-mudahan Covid segera berlalu dan kita semua hidup normal kembali. Insya Allah kita dijaga, dipelihara oleh Allah, dan kita semua kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak kita semua mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti doa dari guru ya, ada doa sama guru kita. Langsung doa. Langsung doa Bu. Ya. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan ya. Nah, ini aja. Utawa mulu kok. Ya, kita baca doa, angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuni karim, wa'afuni karim, wa'afuni karim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qaumil zalimin wa tawaffana muslimina wal hikna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Dari saya mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Panitia Haji Iwan jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kek usahain juga. Dah ini aja ya, dah doain saya ibu biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan atile jadi tolek. Dah doain dari saya ya, dah dari saya mohon maaf, sampai ketemu dari waktu dan kesempatan. Dari saya akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang kedua sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf yang sudah menyampaikan sesuai dengan tema, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita praktekkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya